Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen sehat di tengah pandemi. Tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda mungkin ragu ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Dan nanti di segmen berikutnya kita juga akan membuka live interaktif. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 5366 0500. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, Dok. Ini kita karena keterbatasan waktu, saya langsung saja, Dok, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan agar lebih banyak pertanyaan bisa kita jawab. Yang pertama ini dari Instagram, dari @riki_agung_yulianto. Istri saya 34 tahun, Dok, terkadang tiba-tiba kepala pusing dan perut terasa perih, bahkan tenggorokan terasa panas. Bila minum obat MAH, sepertinya sudah tidak berpengaruh lagi, Dok. Ini sakit apa ya, Dok? Mohon penjelasannya. Silakan, Dr. Seva. Baik, jadi bisa jadi masih banyak kemungkinannya sih ya. Jadi kalau diceritakan kan dari sakit kepala dulu, kadang-kadang penyakit-penyakit di kepala itu bisa merangsang perut untuk jadi asam lambungnya naik sehingga kemudian sakit MAH ya. Tapi yang lebih sering terjadi itu justru awal mulanya dari penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux ya. GERD, kira-kira 15-20% pasien GERD itu bisa berhubungan dengan sakit kepala. Mungkin asam lambungnya naik sehingga kemudian masuk ke tuba atau saluran antara tenggorokan dan telinga, itu menyebabkan kadang-kadang dizzy, kadang pusing, dan sakit kepala itu bisa. Kalau sakit begini sebetulnya koreksi utamanya itu mestinya adalah koreksi dari sambungan antara lambung dengan esophagus atau sphincternya, itu semacam operasi. Tapi umumnya jarang dilakukan itu, biasanya sih alternatifnya orang menggunakan obat saja, misalkan pakai obat penekan asam lambung, kemudian dikombinasi dengan prokinetik atau obat untuk kontraksi gerak khusus biasa. Ini obatnya obat yang bisa dibeli secara bebas kah atau memang harus menggunakan resep dokter, Dok? Ya, jadi kalau obat MAH sudah tidak bekerja, mestinya obat yang saya sebutkan tadi itu perlu resep dokter sih. Kalau obat yang MAH kan banyak bisa dijual di luar ya, tapi kelihatannya kalau sudah seperti ini tidak mudah itu, harus pakai kombinasi dan itu perlu resep memang. Apa akibatnya kalau ini dibiarkan begitu? Maksudnya tidak sampai harus diperiksakan ke dokter kalau dibiarkan hanya dengan terus mengonsumsi obat MAH contohnya? Ya, pertama penggunaan obat jangka panjang tentu ada risiko efek samping pelan-pelan nanti jangka panjangnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum tentu kalau ternyata penyakitnya ternyata ada penyakit yang lain lebih jarang, itu kan perlu evaluasi. Kalau barangkali sekarang banyak juga beberapa, kalau khawatir ke rumah sakit ada beberapa kesempatan untuk telemedicine kan sekarang sudah ada. Nah yang berikutnya adalah kalau penyakit itu serius tentu ada risiko terlambat, dan kalau asam lambungnya betul itu mestinya sih tidak terlalu fatal ya, tapi memang kalau lama bisa menimbulkan masalah. Kalau sering sakit kepala orang jadi pikiran kan, itu jadi ada stres diri. Kemudian yang kedua, kalau asam lambung sering tumpah ke daerah tenggorokan saluran nafas atas, kadang-kadang bisa masuk ke paru-paru menimbulkan semacam asma, itu juga jadi PR tambahan nantinya. Oke, jadi memang sebaiknya ditangani dengan segera ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari @gus_har62. Dok, umur saya 56 tahun, saya pernah mengalami kecelakaan di bahu kanan dan dada kanan, ini 5 tahun yang lalu. Awalnya terasa sakit permanen dari jari-jari hingga ke lengan, bahu, dan dada seperti kesemutan. Nah, apakah itu akibat dari kecelakaan waktu dulu atau indikasi penyakit lain, Dok? Baik, mungkin yang perlu dijelaskan dulu adalah apakah ini nyambung dari sejak 5 tahun yang lalu. Kalau nyambung mestinya sih berkorelasi ya. Jadi ada jaringan saraf di daerah bahu di sini, dari leher ke bahu, itu disebut sebagai plexus brachialis, itu menyambung untuk mempersarafi daerah ujung-ujung jari juga. Nah kalau itu yang kemudian terkena pada waktu itu mungkin akan bisa ada keluhan seperti tadi. Tapi kalau sempat hilang, sembuh, terus kemudian sekarang muncul, mesti dipertimbangkan ada pencetus lain sekarang. Walaupun memang ada bekas di tempat yang lama, tapi mungkin ada pencetus yang lain yang bisa dikoreksi itu kalau dari lokal. Tapi yang perlu diperhatikan lagi juga apakah misalkan hanya lokal di situ atau kejadiannya tempat yang lain ada. Kalau tempat yang lain misalkan sebelah kirinya juga atau di kaki, di tungkai juga ada. Nah itu pertimbangkan mungkin tidak ada kaitannya, tapi sesuatu penyakit yang sistemik yang di seluruh badan, misalkan diabetes, terus kemudian kurang vitamin, kemudian gangguan aliran pembuluh darah. Nah itu perlu dipertimbangkan kalau di tempat yang lain juga ada.
Jadi disarankan pemeriksaannya apa dok yang dijalankan ini dan ke dokter apa sebaiknya? Hmm. Ya, kalau ada tempat yang lain sih saran saya kita bisa ke laboratorium saja dulu, periksa gula darah, Oke. terus kemudian periksa darah perifer lengkap lah ya, istilahnya itu. Kalau ngomong darah perifer lengkap sih laboratorium biasanya sudah tahu itu. Hmm. Nah, itu melihat apakah kira-kira HB kurang tidak. Kalau perlu periksa tentang pembekuan darah. Hmm. Nah, ini bisa minta ke laboratorium. Tapi kalau kira-kira tidak di tempat yang lain tidak ada, lokal di sebelah kanan saja, mungkin perlu ke dokter itu, ke dokter ortopedi atau ke dokter bedah syaraf. Itu mungkin Oke. pilihan. Bisa dimulai dari situ ya. Baik, saya lanjutkan lagi Dokter Seva. Ini Baik. yang dari @mdugi12. Selamat pagi dok, kulit saya sering gatal-gatal dan bentol jika kalau kena garukan sedikit aja menjadi bentol-bentol seperti biduran begitu dok. Itu kenapa ya dok? Tolong penjelasannya. Baik, jadi itu kelihatannya memang gatal dan biduran ya. Jadi kalau bahasa dokternya urtikaria. Umumnya itu kaitannya dengan alergi. Memang sekarang saya lihat ada peningkatan kasus seperti ini di era work from home nih, karena tidak pergi kemana-mana, terus kemudian akhirnya di rumah terus, yang biasanya kita terpapar udara luar, kena sinar matahari, kita sekarang ngekep di rumah terus, kemudian mungkin debu rumah ya, debu rumah itu sangat alergenik. Jadi misalkan debu dari AC yang tidak dibersihkan filternya, kemudian debu dari horden, karena terpapar seharian kita lebih terangsang untuk lebih alergi. Nah, Oke. obatnya tentu bisa, kalau lokal kita bisa pakai salep, tapi kalau seluruh badan perlu obat yang diminum. Biasanya kombinasi obat dan itu kadang-kadang bisa lama, bisa berminggu-minggu atau beberapa bulan baru hilang. Oke, jadi ini salah satu manfaat juga kita meluangkan waktu untuk berjemur mungkin ya dok ya. Selain biasanya kan kita berjemur di era COVID ini untuk membunuh virus, tapi sebenarnya hal-hal seperti ini juga akan bermanfaat gitu dok. Ya, terus ventilasi rumah ya pasti. Karena kadang-kadang kita malas karena di rumah terus, tidak pergi kemana-mana, tidak buka jendela, tidak Ruangannya buka, tertutup terus gitu ya. tertutup terus, ya itu. Oke, ventilasi rumah ini juga harus menjadi perhatian. Sembuhnya juga cukup lama tadi dokter bilang bisa berminggu-minggu ya dok. Ya, apalagi kalau paparannya ada terus. Kan memang kita di rumah terus kan. Nah, filter AC juga mesti ini kan tuh, karena banyak orang yang kemudian ketika pergi rumah ditutup, AC nggak ada, tapi giliran kita di rumah terus seharian barangkali AC nyala terus. Iya. Nah, Betul. itu filternya mesti diperhatikan lebih sering dibersihkan. Oke, baik. Dokter Seva, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan terima telepon dari pemirsa yang ingin bertanya juga kepada Dokter Seva. Anda bisa menghubungi kami di 02153660500. Kami terima telepon Anda usai jeda berikut ini.